Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu yang akhirnya kamu miliki sebentar lagi. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita akan mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya King of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Justice. Kartu ketiga. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Kartu keempat. Di sini ada Knight of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Six of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Swords. Oke. Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Yang akhirnya kamu miliki sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Two of Swords. Nah, di sini tergambar ya, bahwa akan ada sebuah keadaan, sebuah situasi, yang dimana akhirnya keadaan inilah yang membuat kamu semakin berani, semakin percaya diri, dan semakin mampu bersikap tegas untuk mengatakan tidak, untuk mengabaikan hal-hal, kejadian-kejadian, baik itu dari lingkungan ataupun orang lain, yang mungkin akan mampu membawa kehidupanmu sulit, kehidupanmu susah. Nah, beberapa kejadian ini benar-benar telah membuka mata, hati, dan pikiranmu menjadi lebih terbuka, menjadi lebih terang benderang. Di mana kamu mulai mendapati banyak kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Ditambah, kamu mulai dapatkan kepercayaan, tumbuhnya rasa nyaman, ada rasa saling menghargai, ya, yang selalu mampu saling dibagikan antara kamu dan lingkungan sekitar. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu benar-benar ingin merubah ketakutanmu, merubah kegelisahanmu, kebingunganmu, ya, dengan sebuah keberanian, dengan sebuah kepercayaan diri untuk tetap melangkah maju, untuk tetap berusaha, berjuang, meskipun kamu harus mati-matian berusaha dari awal lagi. Nah, mungkin ya, ini adalah proses di dalam keadaanmu yang lalu, di mana kamu sempat mengalami begitu banyak kemunduran, begitu banyak kesulitan, sehingga kamu menjadi takut, ya, takut akan kegagalan, takut akan merugi, takut hasilnya nggak maksimal, ataupun takut dipermainkan, dimanipulasi oleh orang, oleh partner, oleh rekan, yang mungkin selama ini memang itu yang terjadi di dalam kehidupanmu. Ya, makanya kamu begitu bingung, begitu resah, begitu takut untuk memulai, untuk berusaha, untuk berjuang. Karena takut hasilnya nggak sesuai dengan keinginanmu. Nah, dan akhirnya inilah yang mulai kamu mengerti. Kamu mulai temukan lagi keberanian. Kamu temukan sikap tegas untuk mengambil langkah berani, untuk mengambil langkah hebat, yaitu harus bisa keluar dari lingkungan yang toksik. Harus bisa mengabaikan orang-orang yang manipulatif, player, memanfaatkan, ataupun kamu mulai mampu merelakan, mengikhlaskan
hal-hal penting yang hilang dari dalam kehidupanmu, seperti pekerjaan, bisnis, usaha, yang lalu biarlah berlalu. Jadi sehingga di saat kamu melangkah dari awal lagi, tetapi kamu mulai memiliki keberanian dan keraguan-raguanmu, ya, kebimbanganmu, kebingunganmu, mulai mampu kamu ganti dengan keyakinan, dengan kepercayaan diri bahwa kamu akan mampu melangkah maju dengan kemampuanmu sendiri, dengan usahamu sendiri. Dan benar saja, seketika itu kamu lakukan secara terus-menerus, mulai terjadi banyak peningkatan, banyak kemajuan. Ditambah kamu sudah tidak lagi berada di lingkungan-lingkungan yang gak benar, yang gak beres. Oke, makanya di sini tergambar kebingungan, kegalauanmu, ya, ketakutanmu terganti dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Tergantikan dengan sebuah keyakinan, kamu ganti dengan keberanian-keberanian yang mungkin selama ini hal itulah yang hilang dari dalam dirimu. Dan akhirnya kamu miliki kembali, dan akhirnya kamu ketemukan lagi. Sehingga sedikit demi sedikit kamu menjadi seseorang yang lebih seimbang. Pemikirannya, sikapnya, ya, cara komunikasinya, cara bekerja samanya. Karena apa? Karena kamu telah mampu temukan rasa respek, rasa saling menghargai dari orang sekitar, begitu juga sebaliknya. Karena kamu sudah benar-benar jauh dari lingkungan-lingkungan yang gak beres. Meskipun kamu kehilangan banyak hal di saat meninggalkan lingkungan itu. Ya benar saja, ya, karena penghasilanmu, pekerjaanmu, bisnismu ya di sana. Tetapi apa mau dikata, jika kamu tidak ambil langkah tegas, sikap yang berani, maka kamu akan selamanya berada di dalam lingkaran tersebut. Nah, makanya kamu sedikit demi sedikit memberanikan dirimu, ganti ketakutanmu, ganti kebingunganmu, kegalauanmu dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah optimisme untuk bisa maju kembali, untuk bisa berkembang lagi. Dan terbukti mulai ada kemajuan dan peningkatan, sehingga hal inilah yang akhirnya membuka mata hati dan pikiranmu dan membuat kamu menjadi semakin berani, menjadi semakin percaya diri untuk melangkah maju, untuk mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik dan lebih bahagia. Dan inilah beberapa kejadian yang membuat kamu menemukan kembali hal-hal yang telah lama hilang dari dalam dirimu, yaitu hal-hal baik dan positif. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Wands. Nah, ini adalah tahap awal. Ya, jadi langkah awal yang kamu lakukan sehingga kamu bisa keluar dari lingkungan-lingkungan gak benar, ya, kamu relakan dan ikhlaskan apa yang hilang dari dalam dirimu, yaitu yang kamu lakukan pertama kali adalah menumbuhkan keinginan, menumbuhkan kemauan yang kuat dan besar untuk bisa mengganti keadaan di dalam kehidupanmu agar menjadi lebih baik. Ya, dengan cara apa? Tentunya dengan cara menata dirimu, ya, memperbaiki apa yang kurang baik, relakan apa yang hilang, terima kenyataan, dan ada kata maaf untuk hal apapun, untuk siapapun. Dan dengan begitu, kamu akan bisa melangkah dengan lebih tenang, dengan perasaan yang lebih lega. Sehingga kemauan yang besar inilah yang akhirnya kamu temukan kembali sebuah keberanian dan sebuah kepercayaan diri untuk benar-benar bisa mengembangkan, memajukan, serta mencari pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih baik lagi di dalam kehidupanmu. Sehingga hal inilah yang akhirnya sedikit demi sedikit kembali mendongkrak perekonomianmu menjadi lebih stabil, menjadi lebih kokoh. Dan tentunya dengan perekonomian yang baik, maka kamu akan mampu melihat kembali kebahagiaan, melihat kembali kenyamanan terpancar dari orang-orang yang kamu sayangi. Karena apa? Karena kebutuhan mereka terpenuhi, karena fasilitas mereka mampu kamu lengkapi dengan sangat baik. Dan hal inilah yang akhirnya kamu dapatkan kembali, kamu miliki kembali rasa bahagia, rasa senang ketika melihat orang-orang yang kita sayangi juga merasa bahagia. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua.
Di sini kita punya justice. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah keadilan. Jadi, step kedua, di saat kamu telah temukan kemauan yang besar, ya, langkah yang berani, sikap yang tegas untuk keluar dari lingkaran-lingkaran yang nggak benar, dari lingkungan-lingkungan yang bisa dikatakan menyulitkan kehidupanmu. Langkah kedua, kamu mulai mampu bersikap adil untuk hidupmu. Ya. Kamu mampu, ya, berlaku adil, menempatkan dirimu, ya, pada situasi, pada keadaan, dan pada waktu yang sangat tepat. Mungkin dulunya kamu mati-matian membela rekan, membela partner, ya, membela pekerjaanmu. Sedangkan apa yang mereka lakukan? Mereka justru merugikan kamu. Mereka justru mengkhianati dan menikahmu dari belakang. Nah, dan seketika itu kamu sadar, inilah momennya, inilah saatnya kamu harus adil untuk kehidupanmu sendiri. Dan dari situlah kamu mulai mampu menempatkan diri dengan sangat baik, ya, mulai mampu membagi waktumu, ya, dengan secara teratur, begitu ya. Dan mulai mampu menjaga hal-hal penting di dalam kehidupanmu agar tidak lagi terabaikan, ya, seperti kesehatan, seperti waktu istirahat, seperti waktu berkualitas untuk bercengkrama dengan orang-orang yang kita sayangi, yang mungkin selama ini yang terlupakan dari dalam dirimu. Karena kamu mati-matian kerja, mati-matian berusaha sehingga lupa waktu. Sedangkan kamu mati-matian membela pekerjaanmu, nah lingkungan, ya, justru malah balik menyakitimu, malah balik menyulitkanmu. Nah, dari situlah kamu mampu bersikap realistis dan bersikap adil terhadap dirimu sendiri. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, ini adalah sebuah keberuntungan. Jadi ini adalah berkah, ya. Berkah yang kembali kamu dapatkan, rezeki, ya, yang kembali yang bisa kamu rasakan walaupun kecil, ya, tetapi rezekinya berkah. Walaupun untungnya nggak banyak, walaupun hasilnya sedikit, tetapi dengan setiap hari kita lakukan, dengan setiap hari kita dapatkan, kita kumpulkan, maka semuanya akan bisa menjadi besar. Nah, jadi inilah salah satu keberanian yang kamu temukan kembali. Yang dulunya kamu selalu takut, selalu resah, ya, kalau untungnya kecil, kalau hasilnya nggak maksimal. Nah, tetapi berbeda dengan dirimu kali ini. Walaupun kecil hasilnya, walaupun hasilnya nggak sesuai keinginan kita, tetapi itulah rezeki kita. Maka dengan rezeki yang tak seberapa, asalkan berkah, maka kehidupan kita tentunya akan baik-baik saja. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat, di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, jadi memang saat ini kamu telah menjadi lebih bijak, ya, lebih adil, lebih realistis, ya, terhadap kehidupanmu, sehingga membuat kamu nggak ingin buru-buru, nggak ingin tergesa-gesa, nggak ingin cepat kaya, cepat sukses, ya, seperti mungkin yang orang-orang yang ada di sekitarmu yang sudah duluan dapatkan. Karena apa? Karena kamu tahu nih, ya, proses seseorang, ya, tentu akan berbeda-beda. Ada yang jalannya panjang, ada yang jalannya pendek, ada yang jalannya mulus, sedangkan yang lain ada yang jalannya berliku, ya, jalannya sulit, begitu ya. Nah, inilah yang kamu sadari, sehingga kamu nggak buru-buru, ya, tetap berjalan pada jalur yang benar, tetap melakukan hal-hal yang terbaik. Toh pada akhirnya kamu juga akan sampai, ya, pada fase di mana kamu juga bisa merasakan kesuksesan, keberhasilan seperti yang orang lain juga dapatkan. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini ada Knight of Swords. Nah, jadi kamu mulai memiliki energi positif yang sangat besar di dalam kehidupanmu. Nah, ini karena apa? Ini karena kamu benar-benar telah mampu keluar, ya, dari lingkungan yang gak beres, dari orang-orang yang mungkin selalu memanfaatkanmu, memanipulasimu, ya. Sehingga di saat kamu keluar dari lingkungan-lingkungan tersebut, kamu benar-benar pemikirannya begitu terbuka, begitu positif, sehingga ada energi positif yang begitu besar. Dan energi yang besar inilah yang akhirnya menumbuhkan semangat,
yang akhirnya memupuk keberanian untuk tetap melangkah maju, untuk tetap berjuang, untuk tetap tidak ingin ataupun tidak kenal dengan kata menyerah. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini ada Six of Pentacles. Nah, jadi inilah salah satu sikap, ya, mungkin ini bisa dikatakan prinsip hidup, ya. Kamu memiliki sebuah kebesaran hati, ya, yang begitu besar. Karena apa? Karena jika kamu tidak memiliki hati yang besar, ya, maka kamu tentunya akan larut, ya, di dalam keadaanmu yang lalu. Di mana mungkin dulunya kamu pernah ditipu, pernah dibohongin, uangnya pernah ditilep, pernah diambil begitu, ya, dibohongin lah gitu ceritanya. Tetapi dengan kamu mampu berbesar hati, ya udah, yang lalu biar berlalu, apa yang hilang toh bisa kita cari kembali. Nah, dengan begitu kamu banyak menemukan jalan terang kembali terbuka lebar untuk hidupmu, sehingga mungkin saja apa yang hilang dari dalam dirimu, ya, dari dalam kehidupanmu, akan mampu kamu raih kembali, akan mampu kamu gantikan dengan hal-hal yang jauh lebih baik dan lebih besar daripada sebelumnya. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku, dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu mendapatkan, menemukan, memiliki, ya, hal-hal baik yang telah lama hilang dari dalam dirimu, yaitu keberanian, kepercayaan diri, serta sikap tegas untuk menepiskan, untuk mengabaikan hal-hal yang bisa merugikan kehidupanmu. Dan dengan begitu kamu akan dapatkan kembali kesuksesan serta kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga, ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.